Halo, tim. Halo? Salam kenal. Gue Steven. Gue umur sekarang 33 tahun. Gue sekarang sebagai engineering manager di salah satu bank digital di Indonesia ya. Engineering manager di? Engineering manager di salah satu bank digital Oke. di Indonesia. Tim, sekarang gue punya aset sekitar 1,8 M. Itu liquid. 1,8 M? Ya. Ya. Itu terdiri dari S&P sekitar 50%-an, 15%-nya Bitcoin, 15%-nya gold, sisanya 20% di RDPU. Sisanya 20% Income- RDPU ya? RDPU, Oke. Income gue sekarang 40 juta, tapi expense gue 30 jutaan. Income berapa? Income gue 40 juta, expense gue 30 jutaan. Oke. Tapi ada salah satu kesalahan gue nih, gue ada 2 utang. Pertama, KPR, Ya. 400 juta. Berapa? 400 juta. Oke. Sisanya 400 juta KPR, sama mobil 400 juta juga. Oke. Nah, gue mau nanya 2 hal sih, Tim. Pertama, kan sebenarnya dengan aset gue sekarang, sebenarnya gue bisa lunasin semua utang gue. Betul. Nah, dengan umur gue yang sekarang dan gue punya 1 anak, menurut lo wise nggak kalau misalnya gue pakai semua utang gue itu, aset gue semua untuk bayarin cicilan gue semua? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sekarang itu kan gue udah mulai DCA ke Bitcoin lagi. Ya. Jadi sisa dari saving rate gue yang sekarang, which is itu sekitaran 10 juta, gue masukin 50% gue masukin ke Bitcoin untuk DCA, sisanya gue pegang cash buat untuk tembak kalau misalnya dia jatuh lagi ke bawah. Menurut lo wise atau enggak itu? Itu dulu sih, Tim. 2 itu. Oke, lu mau Bitcoinnya apa? Sorry tadi, suaranya kecil sekali. Oh, Bitcoinnya 50%, 50%-nya RDPU untuk buat tembak nanti. Oke. Lu mau tembak ke Bitcoin berapa? Sisa sekarang sih 50% dari saving rate gue sekarang. Oke. Jadi setiap bulan gue DCA kan soalnya. Saving ratio berarti cuma bisa 10 juta ya sebulan ya sekarang ya? Iya, betul. Oke. Gue breakdown dulu ya asetnya. Ini tadi berarti lu ada 1,8 miliar, 50% ini di S&P 500. Betul. Udah benar, ini udah bagus. Lu ada 15% Bitcoin. ini Bitcoin ya berarti ya? Ya. Ini gold di sini. Betul. Ini RDPU sisanya ya? RDPU. Oke. Ini sebenarnya sudah luar biasa bagus ya. Ini 15, 20 gitu ya. Di 1,8 miliar. Oh iya, gue juga punya emergency fund sih. Sekitar Oke, di luar sini kan tapi? Iya, di luar situ. Sekitar? 250 juta. Oke. S&P lu kan berarti sekitar hampir 900-an juta ya. Dan sekarang berarti Betul. lu mulai di S&P dari kapan? 2021. Thank you banget. Oke, berarti kenaikan lu tahun ini udah hampir 20% berarti ya? Betul. Oke. Bagus sekali. Jadi income 40 juta, tapi expense memang agak besar ya? Iya. Nah, memang yang selalu gua sarankan adalah kita melihat, kan ini kan kita cari tujuan keuangan lu pribadi kan, balik lagi, karena keuangan pribadi itu sangat pribadi. Jadi sebenarnya emang nggak ada rumus yang pasti yang bisa dikasih tahu. Tapi simpelnya adalah kita cari angka financial freedom lu dulu. Angka financial freedom lu gampang kan, gue selalu ajarin ke orang-orang, ini kali 12 kali 25 ya. 30 kali 12 kali 25, 9 miliar berarti ya. Betul. Nah, pertanyaannya gimana caranya lu bisa mendapatkan uang 9 miliar ini? Pertama, kalau gua saranin, ya ini balik lagi. Lu mungkin kalau ke financial advisor atau kemana, mereka mungkin punya saran yang beda-beda. Tapi saran gue pribadi, debt pay down tuh selalu pertama, ya. Itu tadi 30 juta itu termasuk cicilannya bukan? Iya, betul sekali. Nah, itu itu dia. Oke, jadi karena berat banget ya menurut gua. Kalau misalnya bisa hilang aja itu cicilan, bisa save banyak banget gua sebenarnya. Oke, jadi problem itu gini. Sesimpel gini pertanyaan gua. Apakah kalau misalnya cicilan hilang, lu bisa nyimpan bahkan 20 juta? Betul. Oke. Lebih lagi kayaknya. Oke. Gini ya, kita lihat pakai angka aja ya. Debt pay down adalah lu harus korbanin tadi berarti kan total hutang lu itu 400 sama 400, 800 lah ya. Oke.
Jawabannya, kalau lu tanya gue pribadi, 100% akan gue lakukan. Ini gue akan gue hilangkan, ya. Jadi nggak apa-apa, jadi 1M. Nah, potongnya dari mana? Kan simple kan, lu bisa lihat nih, dari sini, yang kira-kira asetnya itu masih naik yang mana? Yang bisa lu rebalance. Ya. Satu, S&P. Ya. Dua, Betul. RDPU. Yang ini nggak usah di-touch, Bitcoin dan Gold. Gitu kan? Oke. Nah, cukup kan dari situ? Itu gua akan potong, pertama. Itu gua akan potong. Kedua, pertanyaan kan gini, kalau lu bisa cuma nabung 10 juta doang, 10 sampai 20 juta deh, let's say per bulan. Kita kan belajar ya, ilmu compounding gue pernah ajarin di video gue sebelumnya. Ini dengan rate of return, ini kalau menurut lu, portofolio pribadi lu yang lu bikin gini, ini bisa sekitar 13 sampai 15% nih. Ya kan? Dan historically tahun lalu ini 20% yang naiknya. Yang ini. Itu lu butuh 13 tahun untuk mencapai 9 miliar ini, ya. Jadi menurut gue lu on track. Jadi yang harus dilakukan adalah gimana caranya satu tetap increase income-nya lah. Tapi kalau bisa savings rate-nya dibesarin dengan ngelunasin yang namanya hutang, ya gue akan lunasin apalagi lu punya duit. Oke. Oke. Thank you. Terjawab ya? Thank you, Steve. Oke, thank you.